Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan itu kepada para sahabatnya. Bahwasanya saya pernah diisra mirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakanlah begini, 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 begini. Nah, yang pertama mengimani itu, yang pertama mempercaya itu Abu Bakar As-Siddiq. Tuh, dengar Bapak itu. Apakah itu dongeng? Nah, begini, yang Anda barusan paparkan, Anda sendiri tidak menyaksikan kejadian itu. Yang saya ajak Anda, tolong faktualkan yang cerita Anda yakinkan itu bahwa fakta. Nah, Anda melihat enggak Nabi Muhammad itu dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain tentang persoalan cerita yang baru Anda paparkan? Kan tidak. Anda cuma baca dari sumber atau terjemahan ayat tentang kasus itu. Nah, makanya Saudara, saya mengajak ini sebentar dulu. keilmuan Anda. Sebentar dulu. Oke, Sebentar dulu. Satu-satu. Saya untuk Anda ketahui, saya ini bukan seorang ideolog. Saya ingin tahu tentang duduk sebuah klaim. Kalau Anda mengklaim itu benar ada, silakan aktualisasikan kejadian itu Anda sendiri pernah menyaksikan dengan Nabi Muhammad, di mana ya kan, kalau terjemahan yang Anda pakai itu kenyataan ada, Anda bersama Nabi Muhammad dibawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain pada masa itu. Nah, kalau saya tidak bisa mengkonfirmasikan klaim saudara, disinilah yang saya maksud fitnah Imam Bukhari. Nah, banyak cerita-cerita kalau Anda perhatikan dari kitab hadis itu adalah tidak lebih daripada cerita dongeng atau sebuah konspirasi teori. Nah, konspirasi teori itu tidak bisa dijadikan sebuah landasan kebenaran. Yang namanya saja konspirasi teori. Nah, jadi kalau sekedar untuk bahan-bahan buat bikin film, oke lah, cocok. Ya kan? Tetapi sebagai petunjuk untuk kita tahu duduk perkara sebuah klaim, dongeng itu tidak bisa dijadikan sebuah petunjuk. Makanya ayat 42 kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, coba Anda perhatikan, surah 42 dari Al-Baqarah. Di situ dikatakan, untuk kita ketahui mana yang fakta, mana yang berdongeng, agar kita bisa memilah-milah. Jadi jangan buat klaim dongeng itu sebagai fakta, jangan nafikan apa yang sudah jadi fakta untuk dinafikan. Nah, ayat 42 itu harus menjadi pedoman cara kita memahami Al-Quran, sehingga jangan salah kaprah. Kalau ayat 42 dari surah Al-Baqarah ini tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, maka disinilah kecolongan dan terjebaknya orang Islam dengan pembodohan dan penipuan. Nah, makanya tadi saya jelaskan panjang lebar dengan kawan-kawan yang lain yang barusan turun tentang persoalan kenyataan dalam alam ini. Nah, coba baca Al-Quran itu. Seharusnya Al-Quran itu untuk kita jadikan petunjuk. Petunjuk itu harus mengandung fakta, baik itu nilainya subjektif atau objektif. Pokoknya harus ada dalam alam, sehingga semua orang bisa tahu. Nah, tanpa harus mengalami satu ancaman kalau ada berbeda pendapat. Yang namanya kenyataan ya kenyataan. Nah, jadi orang Islam ini harus berani membaca Al-Quran dalam dimensi yang demikian. Nah, Anda ini kan mungkin tidak begitu ini ya, atau belum berani melangkah ke situ. Saya mengerti. Nah, oke. Ya, Pak Cakra. Dengar baik. Allah Subhanahu wa taala ya langsung berfirman di dalam Al-Qur'an itu. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Tuh, jelas tuh. Cukup aku saja yang menjadi saksi antara kamu sekalian. Antara kamu sekalian dengan diriku. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nanya samamu, Anda percaya tidak 100% Al-Qur'an ini adalah firman Tuhan? Ini saya ulang ya. Tadi saya mengatakan, Al-Quran tidak mengklaim, Al-Quran sendiri nih ya, tidak mengklaim Al-Quran itu ayat Tuhan. Itu yang perlu Anda mengerti nih. Coba Anda perhatikan dari kulit. Tidak ada satu ayat pun Al-Quran itu mengklaim adalah ayat Tuhan. Ini Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi makanya diskusi kita ini harus belajar. Tetapi persahabatan kita ini harus berlanjut. Nggak bisa hanya cuma hari ini aja. Biar kita harus kita connect ini. Harus kita connect jadi sahabat. Jadi ya. Bagaimana kita harus jadi bersaudara gitu poinnya saya ini. Bagaimana jadi kita bersaudara walaupun ada berbeda pendapat itu kan biasa itu. Jadi nggak apa-apa itu ini Riza ya. Saya sangat bersyukur sekali Anda naik dan kita diskusi ini karena ini penting ini. Jadi yang penting sekali kan persaudaraan kita ini jangan putus. Jangan putus ya. Jadi perlu ada kelanjutan berikutnya gitu kan. Dan saya ingin belajar dari Anda dan kawan-kawan di bawah nanti kan mudah-mudahan dari komunikasi kita ini dan dialog kita ini bisa saling mengisi gitulah. Nah, gitu. Saudara, saya tanya aja sekali lagi nih saudara, tinggal Anda jawab tidak atau iya, gitu aja. Anda percaya tidak Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa taala semuanya? 114 surah, 6236 ayat, 30 juz. Saya tanya dulu, percaya apa tidak? Firman Allah. Karena Anda Islam nih, ngaku Islam. Otomatis pedoman Anda Al-Qur'an dong. Iya kan? Tidak mungkin Bible. Betul nggak?
Betul Saya, tidak? saya Islam bukan Islam corak Nabi Muhammad. Ini perlu dimengerti ini. Berbeda. Oh, bukan corak. Nah, berarti Berbeda. berarti ada hal lain ya. Berarti ada yang lebih tertinggi berarti dibanding Nabi Muhammad gitu. Oh ya, jelas. Jelas. Nah, siapa itu? Ya saya sendiri. Nggak? Saya ini sebagai rasul. Saya ini sebagai rasul. Masya Allah ya Karim. Saya ini rasul. Ya, ya memang demikian. Kalau saya baca itu rasulan minkum dalam Al-Qur'an, itu yang dimaksud saya. Makanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dia, baru tepat. Oh, berarti nggak sejalan dong dengan aduh apa ini? Anda diturunkan firman. Pokoknya begini ya Mas Riza ya. Yang penting persahabatan kita ini harus berlanjut. Harus terus ya kan. Kita harus jadi bersaudara, pokoknya harus berlanjut lah. Ya kan? Ya kan? Alam di bawah kubur, alam setelah dunia ini dileburkan dan macam-macam berapa pahala yang akan didapat, ya kan, dan segalanya itu. Jadi dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, sehingga kita bisa tahu kalau kalau mereka terus berbicara demikian, itu yang mereka tonjolkan kan tidak lebih daripada dongeng atau konspirasi teori. Nah, itu perlu kita tunjukkan, perlu kita sadarkan mereka bahwa yang mereka katakan itu tidak lebih daripada hipotesa dan pembohongan. Oh, sebentar ya Pak David, saya sambut dulu, ada tamu ini yang baru naik, user. Siapa namanya? Silakan, ada yang ingin dikomen. Selamat malam. Sebentar ya Pak David ya. Silakan user. Oke. Dibuka mic-nya. User 57, silakan di komen atau ada yang ingin dikomen, silakan. Oke. Kedengaran suara saya? Iya, kedengarannya suara. Iya, kedengaran. Iya, suaranya kedengaran. Silakan. Ayo. Enggak, sudah lama saya mengikuti Pak Cakra ini. Nonton di YouTube, di apa segala macam. Sebenarnya saya itu gimana ya, kalau kita itu mengikuti satu ajaran itu, jadi jangan fanatik buta. Nah, itu yang saya garis bawahi. Aku belajar dari Pak Cakra ini. Jadi bagus ya. Dari jangan fanatik buta. Jadi sesuatu ajaran itu kita mengikuti satu ajaran gitu loh. Dan ajaran ini seperti apa? Apa katanya, apa tak katanya, atau kita lihat sejarahnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini sih aku bilang saya seorang Kristen juga, tapi nggak fanatik banget. Nggak fanatik banget. Maksud saya nggak fanatik banget. Ya mungkin gara-gara aku jadi Kristen, mungkin gara-gara dari warisan orang tua. Iya. Ya makanya saya ikutin. Jadi aku juga saya itu pernah tinggal di Padang juga. Di Padang. Jadi caranya orang itu juga ya begitu. Orang itu ya begitulah, dia nggak mau bergaul sama kita gitu loh. Ya. Aku aslinya orang
orang Medan tuh, orang Batak lah, Ya. merantau ke Padang. Iya, Jadi orang tuh fanatiknya itu luar biasa gitu. iya, setuju. Tapi dari kalau menurut agama saya lah ya, Kristen ya, kita itu nggak ada itu istilahnya ya kemanusiaan dulu. Jadi agama itu nggak dibawa itu buat pergaulan kita sehari-hari. Ya, siapa yang baik sama lo ya baik, kamu harus baik sama dia gitu loh. Tapi jangan dipandang dari agamanya gitu. Ya. Jadi itu, tapi aku belajar dari Pak Cakra itu, mungkin di situ aku bisa menilai, mungkin selama ini gimana ya, kok ajaran gini kok begini gitu. Sebenarnya Pak Cakra itu aku bisa merasakan untuk apa namanya, mengajari ini kamu nggak bisa dari gimana nih, apa namanya itu, kasih gitu loh. Ya. Jadi menyadarkan itu kamu jangan fanatik sesuatu yang belum kau pahami. Aku juga kalau bisa aku sebut ya, belajar sama juga ya aku udah sama Edis TV gitu. Ya. Jadi sebenarnya aku bilang aku seorang Kristen tapi nggak fanatik banget. Jadi aku juga ingin belajar sama agama yang lain gitu loh, sama ini saudara-saudara kita. Tapi sebelumnya ada edisi, oh kok bisa jadi begini ya. Sebenarnya juga waktu aku di Padang itu sempat terpengaruh sama ini namanya saudara kita ini Muslim ini. Soalnya ininya, tapi semakin saya dalami, semakin aku dalamin itu loh, itu kan dari luarnya itu oh baik gitu. Kalau kita gini ya, setelah itu sebegitu saya dalami sama kala semacam kok begini ya, dilarang kita bergaul sama orang lain kalau tidak nggak sepaham sama dia. Iya. Makanya di situ ya aku bilang jadi di situ saya ini, jadi saya pernah itu, sekarang kan udah sama gaptek itu, saya subscribe lah apa segala macam dari Google. Saya apa yang terganjal di hati saya itu saya tanya itu di AI itu di WhatsApp atau segala macam. Itu kan kita tahu ini apa yang kita terganjal di aplikasi ini, apa benar enggak sih? Iya. Apa ini sejarahnya? Apa ini sejarahnya ini? Jadi ya begitu, saya kayak gimana itu yang Turki ini sekarang ini, gimana caranya memperlakukan orang otonoman yang menghancurkan apa sekarang itu gereja Wi-Fi itu gimana itu dibikin jadi masjid. Itu sebenarnya itu apanya Kristen ya. Iya. Hai Sofia. Jadi masjid sekarang. Iya. Hagia Sophia itu. Iya. Jadi itu kan ada sejarahnya. Iya, benar. Ya. Itu kan ada sejarahnya. Ya, bangunan Hagia Sophia itu sama persis kejadiannya nampaknya dengan The Dome of the Rock yang ada di Palestina. Itu hampir sama, sejarahnya hampir sama di Caplau itu. Itu kan memang ada itu bangunannya kan gitu loh. Iya. Sampai sekarang masih ada. Begitu itu saya bahas lagi, saya ketik lagi itu kayak itu Isra Mi'raj itu. Yang artinya Nabi Muhammad Mi'raj habis dari apa itu di yang di Al-Quds katanya itu, yang di itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tapi belum
itu masjidnya belum ada. Belum ada, benar. Iya. Ah, ah, Jadi itu kan dibikin-bikin. masjidnya kan belum ada. Ya, ceritanya Ah, dibikin-bikin. aduh. Itu makanya yang jadi kan dari situ kita itulah yang selama ini. Jadi makanya gue bilang, aduh, gue bilang apa? Jadi begini Pak Cakra. Iya. Jadi apa yang kau bikin channel-channel kayak gini memang banyak yang kepanasan sebenarnya. Banyak yang Iya. kepanasan. Iya. Itu kan Pak Cakra memang ngomong apa adanya itu dan realita, tidak asumsi gitu loh. Jadi maksud saya beginilah begini. Yang paling parah itu yang kawan kita itu yang dikomentari sama itu yang sekarang udah di penjara dia itu, yang dibilang Muhammad Fiksi itu. Oh, yang dari Bali ya? Dari Bali deh kalau nggak salah ya. Ya itu kan dia yang dikomentari itu kan dia Iya. dibilang Muhammad itu Fiksi. Ini sekarang dia siapa namanya? Lupa saya tuh. Iya. Beberapa bulan beberapa bulan yang lalu ya sudah. Iya, udah 6 bulan yang lalu. Ya. Jadi maksud saya, jadi sebenarnya itu Pak Cakra ini, tapi gue kan yang namanya doktrin itu kan susah untuk untuk apa namanya, udah dicekokin dari lahir. Jadi ya silakan Pak Cakra Iya. bisa ditanggapi. Ya, baik. Ya, salah satu poin yang Anda katakan itu persoalan ini ya, di dalam bungkusan itu memang sangat sangat menjerumuskan, di mana kebalikan daripada slogan. Semakin kita gali, semakin kelihatan isi aslinya itu ternyata bukan seperti yang diklaim. Nah, inilah apa namanya yang saya beritakan selama ini, untuk agar yang umat Islam itu berani mengkaji, berani berpikir. Kalau mereka tidak berani mengkaji dan berpikir, maka yang mereka ikutkan tidak lebih daripada satu ajaran yang memang buta. Mereka tidak tahu duduk perkara sebuah ritualitas atau keyakinan yang mereka ikutkan. Mereka tidak tahu sesungguhnya. Jadi memang ada kerangka dalam Islam itu yang memang sangat ini menurut saya ya sangat jahat. Ini contoh dalam kerangka syariat Islam, kita itu tidak boleh mempertanyakan hal-hal yang memang sudah digariskan. Misalkan kalau kita pertanyakan itu dianggap fitnah. Nah, dianggap fitnah. Fitnah itu lebih kenyam daripada menghabiskan nyawa seseorang. Artinya menghabiskan artinya menghabiskan nyawa seseorang itu baik untuk agar Islam ini jangan dikritik, jangan jangan diperiksa, jangan permasalahkan gitu. Sehingga membumbun itu atau menghabiskan dan menghilangkan leher seseorang dianggap satu kebenaran. Nah, ini yang sangat jahat saya kira, sangat seram dan angker. Dan ada terjemahan ayat dalam Al-Quran itu yang memang sungguh bermasalah, yang perlu kita luruskan. Misalkan yang saya maksud itu ayat surat 216 ya, dari surah Al-Baqarah yang sering digunakan para ustadz dalam menjustifikasikan kekerasan mereka dalam Islam. Itu sering sekali diangkat ayat itu. Yang intinya begini, kan hukum Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita hanya mengikut saja, mendengar dan mengikut. Ya, kan gitu. Kami mendengar dan kami patuh. kami mendengar dan kami patuh. Ya, artinya Walina waktona.
Ya gitu ya. Ya. Sami Nah, nawa tonah. ya. Kan itu yang dihafal dan diulang-ulang terus ya kan? Ya, kami mendengar dan kami patuh. Jadi 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 umumnya orang Islam nggak ngerti apa yang didengar itu apa, sehingga mereka patuh aja. Asal patuh, ini modal iman. Sami'na wa ata'na ya kan. Nah, jadi itu memang satu kerangka agama memang yang sangat sangat apa ya, sangat tidak manusiawi dan sangat seram dan sungguh angker. Uh, Tadi Anda menyebutkan soal ini ya, kan ada banyak mualaf yang saya kira terjebak ketika mereka masuk Islam, mereka disuruh ini memutuskan hubungan keluarga ya kan, dengan keluarga mereka, malah agak Ya. itu kan sangat 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 apa ya, sangat Ya, tidak ya. manusiawi gitu ya. Ya. Saya melihat banyak mualaf yang kejebak dalam hal itu. Sehingga ada mualaf yang memang keluar setelah mereka masuk Islam. Waduh, kok begini ya? Mereka tidak menyangka ada ajaran-ajaran yang begitu. Nah, Ya, jadi begini Pak Cakra. mhm, Jadi kebetulan ada juga saudara saya itu dari bapak saya itu akan ada saudaranya yang paling tua, anaknya kawin sama orang Islam. ya, Jadi jadi pulanglah ke kampung gitu. Jadi dia nggak bergabung sama kita gitu. Kita itu udah dianggap najis. iya. Padahal selama ini di kampung itu kita selama gimana apa aja terus gimana, tapi sih begitu dia jadi mualaf. Ini ya kebetulan dia cewek. Mhm. Ini kakak saya lah itu kan sepupu. Pulang kampung, jadi dia masak sendiri. dia masak. Jadi dia pulang kampung itu jadi masak sendiri. Jadi kita itu nggak gabung sama kita lagi gitu. Iya, Kan benar. luar biasa kan jadinya ajaran itu. Iya, Ini iya, kok bisa begini gitu loh. iya. Kan Jadi bukan sebentar ya. jadi begini Iya, sebentar dulu. iya. Jadi yang saya bikin poinnya di sini bukan orangnya yang salah, ajarannya yang salah. Ah, masa sama saudara sendiri aja jadi gimana? Jadi dianggap najis atau gimana itu mau apa segala macam, kita itu jadi mau salaman aja susah apa ah, mau makan bareng aja nggak bisa atau gimana, apakah si fanatik itu gitu. Iya benar. Iya. Ini kawan-kawan di bawah ya, menyangkut ajaran itu yang mau mencatat, selagi kita dalam topik itu yang baru ajukan atau dipaparkan oleh user ya. Itu ada ayat di dalam Al-Quran itu diantaranya ya, diantaranya ayat 216 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat 191 surah Al-Baqarah. Jadi kemudian ayat berapa ya, surah 98 ayat 6 juga sama. Jadi 3 ayat itu ada terjemahan di situ yang memang begitu, dianggap manusia lain itu najis, ya kan, najis karena hanya gara-gara ya berbeda keyakinan. Itu memang Al-Quran banyak masalah, persoalan terjemahan. Anda benar sekali, memang ada ajaran, bukan orangnya yang perlu kita salahkan dulu, memang yang perlu kita fokuskan tentang persoalan ajaran yang jadi beyang kerok. Ya. Maksud saya kok bisa si fanatik itu oke.
Ya. Oke lah, kamu kamu oke lah, kamu udah beda sama kita. Nah, tapi sama saudara sendiri aja kok sok se aduh, Ya. udahlah. Jadi mulai dari situ mungkin jadi piringnya beda, eh, piringnya beda, itunya sama sama sampo-samponya juga beda itu. Udah pokoknya nggak bisa. Ah, jadi dia itu di apa itu di Pangkal Pinang dia. Ya. Eh, Ya. itu sama kawin sama orang Pangkal Pinang, dia di Mualaf. Ya. Jadi sampai sekarang ya kita yang namanya di kampung ya bingung kita semua. Ya, benar. Makanya ini saya bikin judul, kawan-kawan dan teman-teman di bawah, saya bikin judul Fitnah Imam Al-Bukhari. Jadi dalam Islam itu kalau kita lihat dari kerangka Islam itu memang dari kitab hadis. Nah, kalau orang Islam menggunakan kata fitnah sebagai ungkapan pernyataan yang dibuat-buat, maka kitab Al-Bukhari atau hadis-hadis lain yang kita lihat tidak lebih daripada pernyataan-pernyataan klaim-klaim yang memang tidak mendasar sama sekali. Makanya saya buat ini fitnah Imam Al-Bukhari ini yang menjerumuskan orang Islam dalam kondisi seperti gini, seperti sekarang ini, yang tidak tahu haluan hidup ya, kehilangan haluan hidup, kehilangan hati nurani, kehilangan dimensi kemanusiaan pada diri mereka. Nah, cuman orang Islam nggak sadar kalau Imam Al-Bukhari ini atau kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain lah, para mazhab ternyata Tapi saya potong dulu itu Pak Cakra gitu. Dia nih Al-Bukhari ini kan hadis yang paling apa namanya? Itu Al-Bukhari ini hadis Bukhari ini keluarnya itu berapa tahun itu? Berapa ratus tahun Muhammad mati baru ada nih. begini, ya, yang kita menurut catatan sejarah ya, Al-Quran itu jauh lebih ada daripada hadis. Artinya hadis itu nampaknya 220 tahun baru ada hadis. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Itu sekarang itu ya, kemudian yang kedua, hadis yang ditulis itu udah berapa Ya, silakan. Lanjut. kemudian hadis itu tidak ada satupun yang terbukti ditulis oleh sesosok yang dimaksud, dalam hal ini Nabi Muhammad. Ya, tidak satupun. Tetapi yang kita dapat hadis itu ya dibilang dari sepulan, datangnya dari sepulan, didengar oleh sepulan, disangka dibilang pulan-pulan, kemudian disampaikan kepada si bapak pulan. Ya kan gitu. Nah, jadi kalau katanya terus ya kan bergenerasi. Jangankan kita untuk meluruskan perkataan orang yang bilangnya katanya dari ratusan tahun yang lalu, pernyataan kita sendiri misalkan dalam 5 tahun belakangan, kita sendiri tidak bisa teringat semua kata-kata yang pernah kita keluarkan 5 tahun yang lalu pada sejumlah orang ketika kita berbicara kan. Ada yang tertinggal. Itu pernyataan kita sendiri, apalagi untuk meluruskan perkataan orang yang datangnya dari katanya-katanya. Nah, tapi karena ya dalam secara struktur Islam itu bergantung kepada ilmu-ilmu dongeng dan ilmu katanya-katanya, ya akhirnya tidak ada kejelasan, ketetapan tentang pernyataan seseorang sama sekali. Tidak ada. Nah, sehingga ya orang Islam ya hanya bergantung kepada ya percaya buta, mati-matian, percaya membabi buta pada satu posisi yang mereka tidak mengerti sama sekali. Nah, itu yang sangat kita sedihkan. Ya. Itu si Davidnya udah turun dia. Iya. Sebentar ya, usernya saya sambut yang lain dulu ya. Yang sudah ada, coba saya standby dulu ya. Saya sambut yang tamu-tamu, ada beberapa tamu di bawah. Oke.
Oke, Pak David nampaknya masih di bawah. Mungkin Pak David bisa naik lagi nanti ya. Coba saya sebut Pak Nasir dulu ya, dan Reza. Mungkin Pak David bisa naik lagi nanti ya kalau ada yang hendak dipaparkan. Tapi coba standby dulu di bawah ya Pak David ya. Oke, selamat malam Reza. Assalamualaikum, Selamat malam. shalom. Coba dibuka Ya, mic-nya. Ya, apa kabar? selamat malam. Selamat malam. Ya, sebelumnya saya mau bertanya dengan serius sama saudara. Mhm. Anda ini percaya atau Anda ini agamanya apa? Itu dulu. Percaya apanya yang Anda maksud? Anda percaya dengan Nabi Muhammad? Kalau Anda bisa tunjukkan, ya saya terima. Apa yang Anda mau tuntut dengan saya supaya menunjukkan? Nabi Muhammad yang Anda bayangkan itu apa? Nabi Muhammad yang Anda bayangkan itu apa? Mhm. Saya tanya dulu sama saudara. Kita fair-fairan aja dulu nih. Anda kan tiap hari buka Komal, Benar. ya. Terus temamu ini fitnah Imam Al-Bukhari. Maksudnya apa sih? Fitnahannya di mana? Anda pernah baca kitab Al-Bukhari? Ya, saya punya. Punya? Oke. Nah, Anda yang atau yang dimengerti orang Islam kata-kata fitnah itu apa? Saudara, jikalau perdiskusian itu terjadi, otomatis pemahaman atau keyakinan saudara harus dipastikan dulu, harus real dulu keyakinanmu apa. Islam kah, Kristen kah, atau apa? Biar orang yang nyimak di bawah jelas keyakinanmu apa. Kalau hanya keyakinanmu, oh saya Islam tapi saya nggak percaya hadis, oh saya Islam tapi saya nggak percaya Nabi Muhammad. Nah, landasan Anda berislam itu dari mana? Oke, baik. Terima kasih. Hmm. Saya Islam, tetapi bukan Islam Nabi Muhammad. Islam dari mana? Nah, Islam dari alam. Islam dari alam. Benar. Pondasi Islam itu apa sih? Nah, jadi fondasi Islam itu adalah satu proses kejadian. Jadi dalam Al-Quran tidak ada konsep Islam itu seperti yang Anda bayangkan yang kita dapat di dalam kitab fikih, kitab hadis dan para pendapat mazhab. Islam itu bukan ke situ. Makanya kalau Anda baca ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran, itu kata Islam yang ada di dalam kedua ayat itu dan di tempat-tempat lain tidak sekali-sekali ditujukan atau direferensikan kepada sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang ada dalam agama Islam. Nah, makanya Nabi Muhammad itu dalam kacamata Al-Quran itu tidak diterima, termasuk Tuhan Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, jadi makanya nanti poinnya itu kepada syariat Islam dan bisa kita jabarkan lebih luas lagi. Tetapi secara singkat dulu itu persoalannya. Gini saudara ya, harus Anda pahami. Anda ngaku Islam nih. Oh saya ngaku Islam. Sementara kalau Anda baca di dalam Al-Quran, Allah sudah menjelaskan itu. Wa ma arsalna mir rasulin wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu jelas itu, bertanya kepada para ahlinya. Nah, yang Anda anggap ahli itu siapa? buka Quran surah Fatir. Buka Quran surah Fatir ayat 28. Yang Anda tadi Anda menyatakan pada ahlinya. Yang Anda bayangkan ahli itu siapa? Orangnya Iya. siapa? Iya. Buka Quran surah Fatir ayat 28. Nah, silakan jelaskan ayat yang 28 itu yang Anda maksud itu apa yang Anda mengerti? Apa sih ini orang? Saya suruh buka Anda, saya suruh baca. Kalau betul-betul Anda betul-betul memahami, oh saya Islam, harus Anda betul-betul kuasai Quran. Sebagaimana Anda saya tadi mempelajari itu. Anda tadi tidak menyebutkan ayat yang Anda sebut. Anda langsung aja paparkan ayat yang Anda sebutkan artinya itu apa? Poin yang Anda kemukakan itu apa? Oke. Dengar baik-baik ya. Anda ini kan sudah saya lihat diskusi dengan Bang Zuma ya, dibuang tapi karena Anda tidak tahu pondasi Islam itu apa. Dengarkan baik-baik Pak Cakra. Anda mengaku Islam, rujukannya nggak tahu Islam dari alam. Apa sih jawaban kayak begitu? Dengarkan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mencantumkan siapa yang ahlinya di dalam Al-Quran. Buka Quran surah Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Loh, jelas.
Yang Anda bayangkan ulama itu apa? Siapa orang-orangnya? Tolong Anda tunjukkan kembali biar kita lihat mukanya. Makanya itu, Anda ini mendapatkan ilmu dari mana Islam? Yang pertama, jawabanmu Islam dari alam. Ilmu dari mana yang Anda dapatkan? Oke, baik. Ini saya terangkan ini, Mas Reza ya. Untuk Anda ketahui, nah ini perlu Anda catat atau Anda rekam ya, dan kawan-kawan di bawah yang mendengar. Ulama itu bukan ahli ilmu pasti, bukan ahli psikologi, bukan ahli spiritualitas, dan bukan ahli bukan ahli moralitas. Tetapi ulama dalam komunitas Islam tidak lebih daripada ilmu dongeng. Itu yang mereka miliki. Yang mereka wariskan adalah ilmu-ilmu konspirasi teori. Nah, tadi kalau ayat Anda sebutkan ditujukan kepada ulama itu tidak tepat sama sekali. Nah, makanya kata Islam itu sendiri yang diyakinkan oleh kaum ulama bukanlah Islam yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Jadi Anda jangan salah mengerti. Tidak cukup hanya mengklaim, oh ini ada kata ulama dalam Al-Quran, kita harus tunduk kepada ulama sebagai warasatul anbiya. Oh, jauh-jauh, itu tunggu dulu. Tidak cukup dalam hanya sekedar mengutip yang demikian. Yang perlu pada kenyataannya, kita lihat kelompok kaum ulama tidak hanya di Indonesia tetapi di tempat-tempat lain, kaum ulama ini tidak lebih adalah mereka sebagai ahli dongeng, ahli menciptakan konspirasi teori, tidak lebih daripada itu. Makanya kaum ulama dalam agama Islam tidak bisa diandalkan sebagai sumber ilmu kepastian untuk kita tahu duduk perkara sebuah permasalahan, karena yang mereka wariskan bukan sesuatu yang bisa kita tentukan dan tahu fakta mana yang bukan fakta. Nah, karena yang namanya saja dongeng, ya tetap berdongeng. Sejumlah apapun, walaupun diyakinkan oleh sejumlah umat sekian banyak di atas muka bumi, yang namanya dongeng tetap dongeng. Walaupun dibenarkan, sekalipun dibenar-benarkan, tidak akan jadi benar. Nah, itu perlu Anda catat. Oke, saya tanya sama saudara. Allah menyuruh ya hambanya bertanya kepada para ahlinya, itu ditanya kepada siapa? Lantas kita ini di akhir zaman mau bertanya kepada siapa? Kalau bukan kepada para ahlinya. Nah, Anda sudah mengatakan tadi warasatul anbiya. Memang itu ada sabda Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menjelaskan itu siapa? Apakah Anda? Anda lahir tahun berapa? Nah, menurut apakah Anda, sampai sana, apakah keilmuan saudara ini sampai dengan Nabi Muhammad, dengan yang menerima Al-Quran itu? Oke, baik. Ini saya tanyakan pada Anda ya. Kembali bertanya kita, biar ini ada giliran. Menurut Anda, ilmu siapa yang lebih tinggi kalau kita bandingkan ilmu Tuhan sama ilmu kaum ulama? Atau menurut Anda itu siapa lebih tinggi? Pertanyaanmu apa? Bukan begitu cara bertanya. Masa ilmu Tuhan, siapa lebih tinggi ilmu Tuhan daripada ilmu ulama? Ya, yang menurunkan ilmu itu kan Allah, yang menurunkan ilmu itu kan Tuhan. Dia turunkan kepada siapa? Kepada hambanya. Jadi yang lebih tahu tentang Al-Quran itu siapa sesungguhnya? Tuhan atau kaum ulama? Kalau kita bandingkan, menurut Al-Quran atau menurut dalam ajaran Islam itu kan sering diklaim agama ilmu kaum ulama itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Tuhan, kan gitu. Nah, kalau itu benar bahwasanya ilmu kaum ulama itu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Tuhan, kenapa tidak tanya kepada Sang Pencipta alam itu sendiri? Nah, ternyata terbukti. Berarti gini. Anda sudah ketahuan sekarang. Kenapa sudah ketahuan? Ketahuan kekafiran Anda dan Anda sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Anda memahami Tuhan itu bisa langsung bercakap-cakap dengan hambanya langsung. Nah, Anda sudah keluar dari Islam tuh. Jadi Anda harus agak gini. Begini persoalannya, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak bisa diandalkan sebagai agama datang dari Sang Pencipta alam. Nah, itu persoalannya. Dalilnya mana? Dalilnya itu banyak. Dalilnya itu banyak. Ini yang menurut hadis itu sendiri ya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada fiksi atau
sesosok tokoh yang memang tidak benar-benar ada dalam kenyataan, tetapi Iya, hanya dalilnya mana dulu? dalam hadis Anda periksa sendiri kalau Anda Hadis tidak apa? pernah. Nah, ini saya terangkan ya. Dalam kalau Anda ingin tahu tentang bahwa Nabi Muhammad dalam agama Islam itu tidak lebih daripada sesosok fiksi. Dan menurut Anda, kalau Anda pelajari, kalau Anda sering membaca, perhatikan struktur hadis, poros orientasi hadis dan sistem otoritas hadis. Kemudian esensi hadis itu sendiri. Nah, ketiga dimensi ini menunjukkan tokoh yang ada di dalam kitab hadis itu, yaitu tokoh utama dalam hal ini Nabi Muhammad, tidak lebih daripada tokoh yang memang tidak benar-benar ada, tetapi hanya sebagai tokoh dongeng. Nah, tetapi diyakinkan benar-benar ada. Nah, ini menurut keterangan hadis itu sendiri. Kemudian Iya, hadisnya mana? seluruh Minta kitab detail. hadis, apa Anda pakai kitab Bukhari, apa Sahih Muslim, Bukhari Muslim, coba tunjukkan di mana dalilnya. seluruh kitab hadis, bukan satu. Dalam hadis Muslim itu ada tuh berapa? Lebih daripada 7.563 hadis kan? Itu banyak sekali. Kita tidak akan bahaskan satu persatu. Kemudian Saya minta satu aja, saudara. Nah, Anda perhatikan nggak cara struktur hadis? Nah, Apa sih, perlu saya jelaskan kepada Anda dan kawan-kawan di bawah, konsep sanad, ya kan, rentetan hadis atau rentetan riwayat hadis itu tidak lebih daripada pseudoscience atau sains yang memang palsu, yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi hadis itu tidak ada konsep yang namanya sains yang benar-benar sains, tetapi ya ilmu dongeng. Ilmu dongeng tidak bisa kita klaim sebagai sains. Nah, makanya konsep sanad yang ada dalam Islam itu sangat membodohkan. Nah, makanya saya terangkan, menurut susunan, struktur dan substansi hadis ternyata menunjukkan tokoh yang dijagokan, tokoh utama dalam kitab hadis itu Nabi Muhammad, ya tidak lebih daripada tokoh fiksi. Nah, jadi kalau Anda mau mewujudkan, mengaktualisasikan Nabi Muhammad yang Anda muliakan, silakan bawa kemari dalam komal ini biar kita lihat, bisa kita tanyakan langsung kepada sosok yang dimaksud. Nah, itu dulu Reza. Sebentar dulu ya. Mana baca keras satu aja. Oke, sebentar ya Reza ya. Coba di standby dulu ya. Coba ini ada tamu dulu, saya sambut dulu ya. Coba standby dulu ya. Bentar. Tunggu. Saya masih lanjut sama saudara nih. Oke. Nah, silakan. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, saya tadi saudara dengar. Saya hanya minta satu. Hadisnya di mana? Biar tak bukain di sini. Sahih Bukhari. Nih. Hadis Bukhari, ya. Saya minta sama saudara satu aja. Nih. Banyak nih. Sebentar. Ya, yang baru saya jelaskan Anda mengerti nggak? Astaga, gimana? Anda mengeluarkan statement, Anda mengeluarkan dalil, ya. Tapi ketika diminta hal itu, Anda tidak bisa tunjukkan. Sebentar, yang barusan saya jelaskan Anda mengerti nggak? Saya paham. Coba Anda jelaskan yang barusan saya paparkan itu apa? Kok lagi Anda minta jelaskan sama saya? Saya ini menuntut saudara. Anda menulis tema sini, fitnah Imam Al-Bukhari. Nah, fitnahnya di mana? Kasih tunjuk. Referensinya mana? Oke, seluruh hadis, di antara poin-poin yang fitnah itu, tolong Anda tunjukkan, misalkan ini contohnya ya, persoalan sembahyang, definisi salat, atau kejadian Nabi Muhammad naik sana ke bulan dengan di atas burak untuk mendapatkan jumlah rakaat sembahyang. Itu tidak lebih daripada fitnah. Nah, itu ada dalam kitab hadis itu, cerita itu. Bolak-balik sampai dari 50 rakaat, akhirnya jadinya 5 kali sehari. Nah, itu tidak lebih daripada cerita-cerita dongeng. Artinya fitnah. Artinya cerita-cerita yang memang dibuat-buat.
Nah, Gini nah loh. silakan Anda faktualkan. Kalau memang Anda yakin cerita itu ada, tolong konfirmasi ke sana biar kita lihat sama-sama. Ini banyak orang nih yang di bawah ini ada 197 ini biar mendengar agar kita tahu tentang cerita itu. Dan banyak cerita-cerita cerita lain yang memang difitnahkan. Misalkan cerita lain ada di neraka nanti kaum wanita ini akan menjadi lebih banyak penghuni neraka. Nah, silakan faktualkan klaim itu. Apanya memang Nabi Muhammad itu sudah pernah ke neraka sehingga dia mengklaim demikian. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Begini ya, Pak Cakra. Mau diajarin saudara ini. Memang sebenarnya anda ini bukan Islam sebenarnya. Dengar. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad. Itu langsung tuh ditertera dalam Al-Qur'an tuh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana. Yang pertama itu Allah langsung pakai kata subhana. Maha suci Allah. Ya. Yang memperjalankan hambanya. Tuh, itu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, Nabi Muhammad SAW menerangkan itu kepada para sahabatnya. Bahwasanya saya pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakanlah begini. Nah, yang pertama mengimani itu, yang pertama mempercaya itu Abu Bakar As-Siddiq. Tuh. Dengar Bapak itu. Apakah itu dongeng? Nah, begini, yang Anda barusan paparkan, Anda sendiri tidak menyaksikan kejadian itu. Yang saya ajak Anda, tolong faktualkan yang cerita Anda yakinkan itu bahwa fakta. Nah, Anda melihat enggak Nabi Muhammad itu dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain tentang persoalan cerita yang baru Anda paparkan? Kan tidak. Anda cuma baca dari sumber atau terjemahan ayat tentang kasus itu. Nah, makanya Saudara, saya mengajak. ini Sebentar dulu. keilmuan Anda. Sebentar Ya, dulu. keilmuan Sebentar Anda. dulu. Oke, Sebentar dulu. silakan. Satu-satu. Saya untuk Anda ketahui, saya ini bukan seorang ideolog. Saya ingin tahu tentang duduk sebuah klaim. Kalau Anda mengklaim itu benar ada, silakan aktualisasikan kejadian itu. Anda sendiri pernah menyaksikan dengan Nabi Muhammad, di mana ya kan, kalau terjemahan yang Anda pakai itu kenyataan ada, Anda bersama Nabi Muhammad dibawa dia dari satu tempat ke tempat yang lain pada masa itu. Nah, kalau saya tidak bisa mengkonfirmasikan klaim saudara, disinilah yang saya maksud fitnah Imam Al-Bukhari. Nah, banyak cerita-cerita kalau Anda perhatikan dari kitab hadis itu adalah tidak lebih daripada cerita dongeng atau sebuah konspirasi teori. Nah, konspirasi teori itu tidak bisa dijadikan sebuah landasan kebenaran. Yang namanya saja konspirasi teori. Nah, jadi kalau sekedar untuk bahan-bahan buat bikin filem, okeylah, cocok, ya kan? Tetapi sebagai petunjuk untuk kita tahu duduk perkara sebuah klaim, dongeng itu tidak bisa dijadikan sebuah petunjuk. Makanya ayat 42 kalau Anda perhatikan dalam Al-Quran, coba Anda perhatikan surah 42 dari Al-Baqarah. Di situ dikatakan untuk kita ketahui mana yang fakta, mana yang berdongeng, agar kita bisa memilah-milah. Jadi jangan buat klaim dongeng itu sebagai fakta. Jangan nafikan apa yang sudah jadi fakta untuk dinafikan. Nah, ayat 42 itu harus menjadi pedoman cara kita memahami Al-Quran. Sehingga jangan salah kaprah. Kalau ayat 42 dari surah Al-Baqarah ini tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, maka disinilah kecolongan dan terjebaknya orang Islam dengan pembodohan dan penipuan. Nah, makanya tadi saya jelaskan panjang lebar dengan kawan-kawan yang lain yang barusan turun tentang persoalan kenyataan dalam alam ini. Nah, coba baca Al-Quran itu, seharusnya Al-Quran itu untuk kita jadikan petunjuk. Petunjuk itu harus mengandung fakta, baik itu nilainya subjektif atau objektif. Pokoknya harus ada dalam alam, sehingga semua orang bisa tahu. Nah, tanpa harus mengalami satu ancaman kalau ada berbeda pendapat. Yang namanya kenyataan ya kenyataan. Nah, jadi orang Islam ini harus berani membaca Al-Quran dalam dimensi yang demikian. Nah, Anda ini kan mungkin
tidak begitu ini ya, atau belum berani melangkah ke situ. Saya mengerti. Nah, Gini, itu aja oke. dulu. Ya, Pak Ya. Cakra, Mhm. dengarkan baik. Allah Subhanahu wa taala ya langsung berfirman di dalam Al-Qur'an itu. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Tuh, jelas tuh. Cukup aku saja yang menjadi saksi antara kamu sekalian. Antara kamu sekalian dengan diriku. Itu kepada Nabi Muhammad SAW. Qul kafa billahi syahidam baini wa bainakum. Paham di sini? Kalau Anda memaksa saya, siapa saksi pada saat itu? Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Lantas bagaimana sampai kita membenarkan hal itu? Adakah kesaksian Tuhan pencipta alam semesta adakah kesaksian yang lebih benar dengan kesaksian manusia dibanding kesaksian pencipta alam semesta? Saya tanya lu sama saudara. Kesaksian siapa yang lebih dipercayai? Kesaksian pencipta alam semesta atau kesaksian manusia? Nah, perlu Anda mengerti Enggak. kesaksian. Jawab dulu, saudara. Jawab dulu. Saya tanya sama saudara. Kesaksian siapa yang lebih kita pegang kebenarannya? Kesaksian Tuhan pencipta alam semesta atau kesaksian manusia? Kalau keciptaan Tuhan semesta yang Anda maksud harus bisa dijamah oleh manusia. Kalau pencipta semesta alam yang Anda maksud tidak bisa dijamah oleh manusia, maka Anda sendiri tidak tahu duduk kesaksian yang Anda maksud. Bisa mengerti nih? Apa ini? Gini loh. Anda kan ini karena tidak sejalan dengan akal, Anda mengatakan itu dongeng, betul? Ya demikian. Demikian, oke. Sedangkan Allah menerangkan tentang kuasanya, yang pertama memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, ya, memperjalankan nih dengan kuasanya, ya, dengan kuasanya nih Allah memperjalankan Nabi Muhammad. Langsung Allah berfirman, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum." Tidak ada kesaksian yang lebih benar dipercaya atau cukuplah aku yang menjadi saksi di antara kamu sekalian. Nah, sekarang begini, saya tanyakan kepada Anda. Kalau Anda adalah seorang pencari kebenaran, ya kan? Maka kita berdua harus sama-sama perlu kita. Saya bukan pencari kebenaran. Sebentar dulu. Kita harus sama-sama mengklaim untuk mengkonfirmasikan tentang kejadian kesaksian itu. Jadi kalau Anda membuat klaim atas nama Tuhan, Tuhan itu harus punya akses terhadap diri saya dan orang lain. Kalau hanya sekedar klaim, itu siapa saja boleh. Kalau hanya sekedar klaim, itu siapa saja bisa bikin klaim. Persoalannya sekarang, apakah klaim itu bisa dipertanggungjawabkan dalam realitas alam? Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam realitas alam, maka klaim tersebut tidak lebih daripada hipotesa atau konspirasi teori atau dongeng. Oke, gini aja Pak Cakra. Sekarang nih, Anda percaya 100% Al-Quran itu firman Tuhan? Dalam Al-Quran itu tidak mengklaim datangnya dari Tuhan. Simpel aja. Saya tanya apa? Simpel aja, tinggal jawab simpel. Anda percaya 100% itu Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Begini, Tidak. Al-Quran itu tidak diklaim. Al-Quran tidak mengklaim ayat Tuhan. Hah? Astaga. Al-Quran Saya tidak- percaya. Gini nih, saya tanya sama saudara. Satu kali lagi nih. Al-Quran tidak Kalau mengklaim Anda ayat tidak, Tuhan. gini, kalau Anda tidak percaya, maka selesai diskusi kita. Mohon maaf nih. Kalau Anda tidak percaya, ya selesai diskusi kita. Yang namanya kita diskusikan harus berlanjut ini. Masa dari sini aja harus berlanjutan. Kan ilmu itu kan banyak sekali yang perlu kita gali. Jadi inilah saya mengajak kawan Gini. semua. Yang pertama, saudara, harus Anda pahami. Anda mengaku Islam, oke? Anda mengaku Islam. Otomatis pedoman yang Anda pakai sekarang itu bukan berarti Al-Quran kan? Bukan Bible. Kecuali Anda pakai patokan itu Bible. Nah, bisa kita diskusi dua arah. Kalau Anda hanya patokan Al-Quran bukan apa kayak begitu? Saya nanya samamu, Anda percaya tidak 100% Al-Quran ini adalah firman Tuhan? Ini saya ulang ya. Tadi saya mengatakan Al-Quran tidak mengklaim, Al-Quran sendiri nih ya, tidak mengklaim Al-Quran itu ayat Tuhan.
Itu yang perlu Anda mengerti nih. Coba Anda perhatikan dari kulit. Tidak ada satu ayat pun Al-Quran itu mengklaim adalah ayat Tuhan. Ini Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi makanya diskusi kita ini harus belajar. Tetapi persahabatan kita ini harus berlanjut. Nggak bisa hanya cuman hari ini aja. Biar kita Saudara, harus kita connect ini. Harus harus kita connect jadi sahabat. Jadi iya, saya yang paham, namanya harus saudara. kita bagaimana kita harus jadi bersaudara gitu poinnya saya ini. Bagaimana jadi kita bersaudara walaupun ada perbedaan pendapat itu kan biasa itu. Jadi nggak apa-apa itu ini Riza ya. Saya sangat bersyukur sekali Anda naik dan kita diskusi ini karena ini penting ini. Jadi yang penting sekali kan persaudaraan kita ini jangan putus. Jangan putus ya. Jadi perlu ada kelanjutan berikutnya gitu kan. Dan saya ingin belajar dari Anda dan kawan-kawan di bawah nanti kan mudah-mudahan dari komunikasi kita ini dengan dialog kita ini bisa saling mengisi gitulah. Nah, gitu. Saudara, saya tanya aja sekali lagi nih saudara, tinggal Anda Cocok jawab nggak? tidak Anda cocok atau nggak gitu? tidak atau iya, gitu aja. Anda percaya tidak Al-Quran ini firman Allah Subhanahu wa taala semuanya? Tadi 114 bentar, 114 surah, 6.236 ayat, 30 juz. Saya tanya dulu, percaya apa tidak firman Allah? Karena Anda Islam nih, ngaku Islam. Otomatis pedoman Anda Al-Quran dong. Ya kan? Tidak mungkin Bible. Betul nggak? Betul apa tidak? saya Islam bukan Islam corak Nabi Muhammad. Ini perlu dimengerti ini. Berbeda. Oh, bukan corak. Nah, berarti Berbeda. berarti ada hal lain ya. Berarti ada yang lebih tertinggi berarti dibanding Nabi Muhammad gitu. Oh ya, jelas. Jelas. Nah, siapa itu? Ya saya sendiri. Nah, Saya ini sebagai rasul. Masya Allah ya Karim. Saya ini rasul. Ya, memang demikian. Kalau saya baca itu rasulan minkum dalam Al-Quran, itu yang dimaksud saya. Makanya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sakramudunya Rasulullah. Itu dia, baru tepat. Oh, berarti nggak sejalan dong dengan aduh apa ini? Anda diturunkan firman. Pokoknya begini ya Mas Riza ya. Yang penting persahabatan kita ini harus berlanjut, harus terus ya kan, kita harus jadi bersaudara, pokoknya harus berlanjut lah. Ya kan? Ya kan? Pantesan aja kita nggak ketemu poinnya dari tadi. Anda sebenarnya Rasul. Ya salam, nggak ketemu poinnya. Nggak apa-apa. Ini kan yang namanya proses belajar yang demikian. Butuh waktu kadang, mungkin perlu butuh waktu kan, dan perlu perlu ini ya, perlu introspeksi ya kan, dan itu biasa. Saya tidak itu ya, tidak. Salam. Ya, tidak berkecil hati kalau nah, saya kira itu baik ya Mas Riza. Jadi ini perlu saya tekankan, hubungan kita ini harus terus berlanjut. Semoga kita jadi bersaudara, kan gitu yang lebih penting. Ya kan? Pantesan aja Anda ini naik ke Komal Muslim, ya diskusi yang nggak nyambung lah. Anda sendiri mengklaim Rasul ya, nggak nyambung. Anda nggak menerima Nabi Muhammad ya sudah. Berarti Anda punya landasan sendiri dong, kan begitu ya? Anda punya dasar sendiri. Kebenaran Anda itu ya dari pikiran Anda sendiri, berarti tanpa panduan gitu loh, tanpa dasar, tanpa panduan yang membimbing manusia. Karena yang namanya kitab suci itu menjadi panduan hidup manusia. Itu sudah tertera itu dalam Al-Quran. Ya. Quran surah An-Nahl ayat 42. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itu jelas tuh. Coba buka Quran surah An-Nahl. Bahkan di Quran surah An-Nahl ayat 100
ayat 102. Makanya saudara, kalau harus berilmu, kalau beragama, berkeyakinan, harus ada panduannya. Pegang ini baik-baik panduan. Sejalan tidak panduan ini dengan akal sehat. Itu dulu. Kalau sejalan panduan ini dengan akal sehat, maka ini dikatakan firman Tuhan. Kenapa? Yang namanya firman Tuhan, ya pasti membawa kita kepada kebenaran. Kalau firman Tuhan menyesatkan manusia, ya bahkan dikatakan oh ini firman Tuhan, tapi isinya pelin-pelan, nah itu bukan firman Tuhan tuh. Ya, saya mengerti. Saya tidak menafikan persoalan panduan. Yang saya kritik selama ini kualitas panduan itu apa? Nah, jadi itu persoalannya. Jadi panduan itu, sebaik-baiknya panduan itu adalah mengandung fakta. Ya kan, mengandung fakta. Dengan fakta itu kita bisa membuat satu keputusan yang lebih tepat. Kalau kita membuat keputusan bukan berdasarkan fakta, maka keputusan itu sering sekali menjerumuskan. Nah, gitu. Makanya ayat 42 itu tadi, surah Al-Baqarah, itu sangat bagus sekali. Cara pendekatan terhadap Al-Quran itu bagaimana? Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Itu. Jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebenaran dengan kepalsuan atau sesuatu yang memang tidak berfakta. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kalau kita mau baca sebuah kitab apa saja, buku apa saja yang hendak Anda gunakan sebagai panduan, sudah selayaknya panduan itu mencerahkan akal pikiran, bukan membutakan nalar kita dan hati nurani kita ini. Kan gitu. Nah, kalau untuk membutakan hati nurani dan nalar kita ini, maka ya tidak berfungsi sebagai panduan menurut saya ini ya. Ya, kalau Anda sebagus-bagusnya sumber buku atau kitab itu bisa memberdayakan potensi manusia kita ini sehingga kita ini berguna bagi kita sendiri dan bagi keluarga dan orang banyak dan kepada negara, ya kan, sehingga kita bisa berkontribusi kepada orang lain. Nah, kalau kita ternyata menggunakan kitab bukan berdasarkan fakta atau pemahaman yang dibentuk dari apa yang dibaca tidak menjuruskan kepada fakta, nah ini ada permasalahan di dalam proses cara baca sebuah kitab. Nah, kitab apa saja, tidak hanya Al-Quran. Nah, itu poin yang ingin saya tekankan. Jadi ini tidak apa nih, Mas Riza. Saya kira ini udah bagus diskusi kita. Pokoknya yang penting kita ini jalinan hubungan kita ini harus berlanjut. Ini harapan saya. Ya, Pak Cakra ya, saya mau terangkan dulu sedikit tentang ayat itu ya. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Sebagaimana juga Allah menjelaskan dalam Quran, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqo bil batil wa taktumunal haqqo wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, jangan engkau campurkan kebenaran dengan kebatilan itu. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan juga kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya apa? Kita ini loh, jangan kamu campur adukan dengan kebenaran dengan kebatilan. Artinya kita mendasari hukum. Nih, misal jadi pemimpin nih. Jadi pemimpin. Karena Al-Quran itu kan litubayyina linnas, petunjuk bagi manusia, wala'allahum yatafakkarun, agar supaya itu mereka berpikir. Itu poinnya itu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, jangan kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Bukan yang di dalam Al-Quran itu mencampur aduk kebenaran dengan kebatilan, karena Allah menurunkan firman panduan supaya manusia ini berpikir. Bukan yang di dalam Al-Quran itu bercampur aduk kebenaran dengan kebatilan. Bukan, itu diturunkan kepada manusia supaya apa? Jangan kamu campur adukan dengan kebenaran dengan kebatilan. Dalam apa? Dalam kehidupanmu. Nah, bukan yang dalam Al-Quran. Yang Anda maksud kebatilan itu apa, termasuk penipuan? Kalau penipuan itu bagian daripada kebatilan enggak? Ya, kebatilan. Oke. Nah, penipuan itu mengandung informasi yang tidak benar enggak? Iya. Oke. Nah, sekarang
Jadi makanya ayat 42 itu, batil itu, yang dimaksud batil itu termasuk penipuan-penipuan atau klaim-klaim yang tidak bisa difaktualkan. Nah, klaim yang tidak bisa difaktualkan adalah sebuah jalan penipuan atau penipuan itu sendiri. Nah, makanya segala klaim atau hipotesa yang memang mengandung sebuah informasi yang tidak bisa difaktualkan, itu tidak lebih daripada dongeng. Tidak bisa kita klaim kebenaran. Ya kan? Iya, Nah, bentar. nah Bentar, makanya saudara, saya paham itu. makanya Al-Quran itu, pemahaman Al-Quran itu harus mengandung bayan. Bayan itu ya kalau dimengerti itu fakta, harus ada dalam alam. Kalau tidak ada dalam alam, kita tidak bisa mengklaim fakta yang namanya kita tidak mengerti atau tidak bisa kita substansikan apa yang diklaim. Nah, jadi ayat 42 itu harus menjadi landasan bagaimana kita membentuk satu pemahaman, apapun pemahaman yang kita rumuskan ketika kita baca Al-Quran ini. Nah, makanya saya pribadi, cara membaca sebuah kitab agar bermanfaat bagi kita sendiri, agar kita bisa mengambil satu keputusan yang lebih tepat, maka harus ada informasi yang mengandung pada fakta. Nah, dengan fakta inilah kita lebih tepat cara memutuskan suatu keputusan apa kemanapun jalur hidup kita yang ingin kehendaki. Tetapi tanpa ada fakta ya tidak kita tahu apakah itu benar apa tidak. Nah, itu saya pribadi. Nah, Iya. Oke, saudara. Jadi harus Anda kerucutkan lagi nih ya. Apa saja yang menjadikan Anda itu mengatakan bahwasanya ini dongeng, ini dongeng, ini dongeng. Misal yang lebih Anda di sini kan tuntutin kan ulama kan. Misal Imam Bukhari. Ya, harus Anda cari tahu tuh. Harus Anda paparkan dulu penipuan apa yang dilakukan para ulama. Rincikan satu-satu. Nah, biar dicari tahu sanadnya sampai tidak sama Nabi Muhammad. Kalau tidak sampai, maka ini dikatakan penipu. Nah, kalau Anda berlandaskan hanya cuman ngomong-ngomong, oh ini enggak percaya saya karena begini, karena tidak sesuai dengan akal, karena penipu-nipu. Nah, intinya Anda bilang nipu-nipu. Nah, Anda sudah pelajari nggak takhrij hadis, mustalah hadis? Kan itu. Karena itu ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Kecuali Anda menolak Nabi Muhammad, ya sudah, selesai kita. Ya, Anda sudah mengakui juga tadi Anda sebagai Rasul, ya mohon maaf, bukan level kita berarti. ya memang kenyataannya demikian. Itu ketika saya baca Al-Quran Rasulan minkum dalam Al-Quran itu yang dimaksud Rasul itu saya pribadi, bagi saya ya. saya, saya pribadi. Nah, jadi begini ya, Mas Reza ya. Tadi persoalan hadis ya, yang Anda tanyakan tadi ya. Ini saya tanggapi sedikit ya. Yang saya baca dalam Al-Quran itu kan ada 5 kali kata Muhammad tersebutkan. 4 kali di bagian surah, 1 kali di bagian nama surah. Nah, menurut kajian saya yang sudah saya teliti dengan sedetail mungkin, tidak satu tempat pun kata Muhammad yang tersebutkan dalam Al-Quran direferensikan kepada seseorang, yaitu Nabi membawa agama seperti yang kita dapat dalam kitab fikih, kitab hadis. Tidak satu pun. Nah, jadi kata Muhammad itu bukan sesosok yang terlahir hanya sebatas pada masa lalu. Tidak demikian. Nah, maka Rasul itu akan terus ada bergulir sepanjang masa, sepanjang alam ini ada. Dan tidak terputus. Makanya wa khataman Nabi pada ayat 40 dari surah Al-Ahzab itu yang Anda dapat, yang kita baca di situ, itu wa khataman Nabi bukan artinya Nabi terakhir. Nah, itu konsep Nabi terakhir yang ada, yang diyakinkan dalam agama Islam sungguh keliru. Sungguh bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Ya, termasuk ya hukum Islam itu sendiri yang ada dalam syariat Islam. Jadi menurut Al-Quran yang saya lihat, kenapa menolak Nabi palsu? Dalam hal ini Nabi Muhammad yang diyakinkan dalam agama Islam itu kan bisa kita katakan kasarnya Nabi palsu. Nah, jadi Nabi palsu ini dan termasuk Tuhan yang diyakinkan oleh Nabi Muhammad ternyata juga palsu. Jadi Allah itu dalam agama Islam, kalau Anda perhatikan
baik-baik, itu tidak lebih daripada semacam bayang-bayang hantu yang di kontrol atau yang didalangkan oleh sekelompok kaum ulama. Ya kan? Demikian juga seorang Nabi Muhammad ini tidak lebih daripada sebuah fiksi atau figur fiksi yang dibikin-bikin cerita-ceritanya itu. Makanya cerita asbabun nuzul, tafsir-tafsir yang ada dalam agama Islam, kemudian kitab hadis, itu semua kan cerita-cerita bikinan belaka. Oke, saya mau tanya dulu sama saudara. Terus panduan Anda sekarang ini dalam hal Anda mengaku Rasul, ya, apa yang Anda pegang sebagai panduan dalam berkeyakinan? Yang saya anut itu apa yang diajarkan oleh alam. Apa yang diajarkan oleh alam? Mhm. Nah, alam itu sudah berkomunikasi dengan Anda? Oh sering, setiap saat. Oh, Terus contoh, setiap saat. contoh satu. Setiap saat ya alam mengajarkan saya ya yang namanya misalkan ini saya menghirup udara ketika saya berbicara dengan Anda. Ya terus alam terus tidak putus-putus dengan diri saya ini. itu memang demikian. Kalau alam sempat putus berkomunikasi dengan saya tidak sempat bikin ini komal ini. makanya ini Mas Riza, hubungan kita ini harus terus kita eratkan ini. Ya kan, semoga saya berharap semoga nanti kita jadi bersaudara, semoga kita nanti bisa jadi pokoknya saling mengisi lah. Ya kan, saya ini sangat terbuka dan saya belajar banyak dari kawan-kawan semua, dari anda ini, dari semua lah. Saya belajar dari alam, dari yang namanya dari alam, yang namanya manusia bagian daripada alam, bagian daripada guru saya, ya, dan kemudian dari ciptaan-ciptaan lain, dari pohon, dari kayu, dari binatang, itu semua guru saya. Ya. Oke lah, ya, ya, itu Pokoknya terserah saudara. ya, Ya, pokoknya kita connect nih, Mas Marza ya. Kita terus dialog nanti. Terima kasih banyak nih, Mas Reza. Saya oke, sehat ya, saja dan sukses selalu ya. ya. Pesan saya Pak Cakra ya. Ya. Ya, pikir Anda itu diberikan akal ya. Mhm. Anda itu diberikan akal yang sehat. Ya, walaqad apa namanya dalam Quran suratin itu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mhm. Manusia itu diciptakan dengan sesempurna mungkin ya. Anda diberikan akal sehat, Anda diberikan otak. Jadi, Anda harus pikirkan terbaik-baik itu ya. Dan yang lebih parah ya. Kalau Anda berkeyakinan, alami sendiri. Jangan dibahas-bahas ya, apalagi Anda mengaku muslim, karena pondasi Islam itu tidak lepas dari Nabi Muhammad SAW. Tapi Anda membawa keyakinan yang lain, ya jangan ngaku-ngaku muslim. Kalau begitu, jangan ngaku-ngaku Islam, karena tidak ada pondasi daripada yang itu. Ya, gitu aja saudara. Ya. Ya, Terima kasih atas pemikiran itu saya catat. Ya kalau terakhir, satu kata. Dan Anda kalau mengaku sebagai Rasul, mengaku sebagai mungkin utusan kah? Ya, Anda harus punya keilmuan yang betul-betul relevan dengan saat ini. Mhm. Nah, Ya. terus Anda, oh saya ini sebagai Rasul, utusan Tuhan misal. Oh, saya punya kitab, saya turunkan firman ini. Nah, jangan bawa-bawa Islam, karena tidak lain dari Islam pondasinya hanya tidak lari dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau Anda melenceng dari situ, mohon maaf, Anda bukan Islam. Itu aja. Selesai kita. Siap Mas Riza. Pokoknya Ya, kita konek ini. Salam buat semua keluarga dan kawan-kawan semua ya, Mas Riza. Jadi terima kasih banyak atas dialog kita ya. Oke, saya oke, ganti ya. Oke, siap. siap. Oke, siap. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya, ya, Waalaikumsalam.